Oh ya Allah. Oke guys, kali ini di games kali ini kita kedatangan bintang tamu yang waduh seru banget nih ya. Akhirnya bisa ikut di konten kita, terus Iya games dong. bareng kita ya. Luar biasa. Tapi kayak Papa Abi dan Papata. Papata kan? Mama Nur. Mama Nur. Kok kenapa? Bunda Ade. Masa Bunda Ade? Bude. Bude. Bunda Dede. Oh, enggak boleh. Bude dong. Kok masa anaknya manggilnya Dede juga? Makanya sih, kamu ada. Gak apa-apa kan itu nama. Oh gitu. Itu bukan nama. Gak apa-apa Dede jadinya. nama. Oh, Dede itu nama. Dede tuh buat Dede itu nama, nggak setuju. Enggak, itu Dede ininya nama. Gak setuju. Setuju. Setuju juga deh. Oke, nah ini pas banget nih. Gimana sih Karena mereka caranya? udah nunjukin permainan, jadi permainannya tuh permainan setuju dan nggak setuju ya. Oke, yuk. Nanti kami akan menunjukkan sebuah foto nih ya, ada tulisan setuju dan tidak setuju ya. Paket. Wow, Olive Hair Care Series. Ini kan produk terbaru dari SCB Official. Masya Allah, akhirnya datang juga. Wah, kita buka. Kakak dengar kamu teriak, ini ada apa sih? Sayang, ini tuh Dede excited banget. Sebentar, ini paket terbaru dari Olive SCB. Ya sayang. Wah. Ini tuh Olive Hair Care Series Nah, dari SCB. Ini produk terbarunya. Ini kakak tunggu sayang. Lengkap banget nih paketnya nih sayang. Apa aja? Coba. Nah, apa sih Ini- kelebihannya sayang? Buat apa? Sayang, ini tuh buat merepolit. Gampang. Apa? Harus dia aja dulu biar kakak coba. Re, Re, vi, vi, ta, ta, li, sa, si. Si. Revitalisasi. revitalisasi. Ya nggak jadi lucu. Oke. Revitalisasi. Jadi ini fungsinya untuk merevitalisasi folikel rambut. Nah, Betul. Oke. Tuh, ini rangkaiannya. hair conditioner ya. Ini berbagai macam produk yang disediakan oleh SCB Olive ya. SCB Official. SCB Official Olive. Ada hair shampoo, ada samponya dari conditioner nih sepaket Benar. ya. Sayang, ada tonernya. Oh, ada tonernya juga, hair serum ya. Hair serum. Tuh ini pas banget nih buat rambut kakak, ini kan rambut kakak berwarna nih Ini sayang. hair tonic. Ini hair tonicnya sayang. Hair tonic ya. Ini Hair tonicnya. berarti ini pas banget dong buat rambut Terus- kakak kan yang rusak tuh karena sering diwarna-warnain. Diwarnain. Iya. Ini hair masknya. Ini bisa merevitalisasi rambut kakak lagi ya. Bener. Ulang lagi dong, revitalisasi. Revitalisasi rambut kakak. Iya, udah bisa. Ini maskernya, ini serumnya, ini tonik. Hmm. Ini hair tonic serum juga. Apa aja sih masing-masing kegunaannya? Yang pertama, samponya itu mengandung minyak zaitun sama vitamin Kak. Oke. Jadi bagus banget untuk perawatan rambut kita gitu. Apalagi untuk rambut yang rusak, rontok. Nah kalau ini conditionernya nih Kak. Ini conditioner sama juga kegunaannya untuk rambut rusak. Dan kalau Dede biasanya pakai shampoo dulu, dibilas, terus baru pakai conditioner. Nah itu tuh rambut yang kusut jadi rapi, jadi gampang dibenerin. Terus sayang, kakak penasaran sama hair serum ini sayang. Selain untuk memperbaiki rambut rusak, fungsinya apa lagi sayang? Kegunaannya? Serum ini kegunaannya untuk bikin rambutnya itu jadi berkilau, glow, Shining. Shining and the brightening. Bukan gitu lagunya. Salah dong. Nah, ada lagi sayang untuk hair masknya itu sama juga untuk rambut rusak supaya nggak kusut juga. Terus menutrisi si rambut juga. Ya pokoknya rambut kita tuh jadi terawat gitu. Nah sayang, kakak kan udah pakai samponya tadi. Sekarang kita pakai hair tonic serumnya ya. Ya coba, yuk. Wah, Mbak nanti bayarnya di kasir ya? Iya dong. Tuh, enak banget dipijit lah. Gimana sayang rasanya? Rasanya kurang ke kiri deh, kurang melata deh. Nah, coba. Belakangnya. Kamu terlalu cepat mijitnya. Oh enggak, mijitnya yang kurang ke belakang, bukan kurang serumnya. Gas. Iya, soalnya kan saya bayar. Sini ya mas. Iya. Ya ampun. Nah ini tuh sayang.
Hair tonic serum ini tuh yang tadi Dede bilang di pertama untuk merevitalisasikan folikel rambut kakak. Yang pas awal kamu jelasin tadi. Iya. Iya. Ini nih baru Dede kasih tahu kan. Ya udah kamu lanjut mijit aja deh, coba nggak usah banyak kasih tahu. Ya pokoknya untuk teman-teman semuanya. Ya, itu aja tuh. Dede dan kakak. Buat teman-teman jangan lupa untuk pesan paket ini olive hair dari SYB ya, karena nanti kalau kalian beli ini nanti akan ditreatment sama Lesti Kejora. Jadi dia langsung makein dan langsung pakai metode langsung dipakein terus dipijit-pijit kepala kalian sama Lesti Kejora ya. Jangan lupa 10 orang keberuntung akan disamper Lesti Kejora terus pijit-pijitin kepala kalian. Wangi lagi sayang. Iya enak banget. Pokoknya pakai rangkaian dari Olive Hair Care Series dari SYB, produk terbarunya. Ayo langsung aja ya. Aduh enak banget, mantap. Wangi. Wangi. Enak banget. Setuju atau nggak setuju? Suami itu harus bisa ngurusin rumah juga. 1, 2, 3. Sayang gini sayang. Gak bisa ya? Gak bisa handphonenya? Bisa. Kenapa? Alasannya setuju? Karena menurut gua kayaknya ngurus rumah bareng-bareng itu seru tau. Iya. Malah aku tuh kalau di rumah lebih rajin kayak nyusun barang segala macam daripada istri. Jadi aku yang lebih suka ngurusin dekor konsep rumah. Iya suka banget, aku emang dari dulu pengen jadi interior designer. Serius? Iya pengen jadi desainer rumah gitu. Sebenarnya cita-citanya. Kamu gak bikin AHA interior? Aduh bro, sekarang udah kerjainnya terlalu banyak, puyeng juga bro mikir rumah orang. Rumah sendiri kagak jadi bro. Kan jadi ntar. Alhamdulillah. Tapi kan jadi, tinggal diurus MOU itu sama. Yang jadi ada istana Barbie. Yang ada buat sebagian istrinya dikit gitu ya Beb. Iya. Kalau kamu sayang? Setuju apa? karena ya karena satu seru sama kayaknya kalau kayak misalnya rumah kayak misalnya yang lebih ke laki-laki kayak ngurusin mobil juga itu kan masih di dalam rumah itu aku ngerti jadi biar suami aja gitu. Jadi emang harus yang penting untuk yang terbaik buat rumah iya, kita juga. Iya. Kan rumahnya rumah berdua jadi ya pasti kita sama-sama Kalau- berdua. Benar. Bro, Gue setuju banget benar. Cuma masalahnya gue gak pernah ikut bantuin. Gue setuju memang harus. Cuma masalahnya gue gak ngakuin, gak mengaplikasikannya ke dalam kehidupan gue gitu. Nah, si kakak tuh. Enggak kan males ya? Tapi Males. kalau Nah, karena kakak, apa? kalau kakak kalau dari itunya nggak ikut turun tangan, cuman dari segi misalkan ini bagusnya di sini deh sayang, ini nggak boleh kayak gitu. Kata letak mungkin itu Iya, menyarankan gitu. ya. Tapi kalau untuk ikut bener. beresin, Beresin. aduh enggak deh kayaknya. Aduh, berantakin ya. Oh sama. Gue aja kok abis ini apa namanya? Kalau abis pakai baju tuh pasti gue lempar-lempar. tapi kayaknya itu cowok. Aku juga soal baju sama. Cowok wajar ya. Wajar. Tapi kalau di dapur aku serahin ke istri. Jadi itu aku nggak nyentuh sama sekali. Dapur kayak menu makanan apa itu semua istri. Setuju atau nggak setuju? Oke. Istri harus bekerja kalau suami tidak bisa bekerja. Iya. Suami harus bekerja. Istri harus bekerja kalau Suami tidak bekerja. Bingung juga ya. kalau Dede dulu ya, ini Dede agak excited dengan Harus bareng-bareng dong jawabnya. Iya. 1, 2, 3. Ya kalau ngomong tuh ngomong semua sih. Oh. Oke, dari Karena buat Dede mungkin karena Dede biasa bekerja dari awal sebelum Dede menikah, buat Dede tuh ini tuh suami nggak bekerja tuh nggak jadi patokan kita Harus bekerja atau tidak. harus bekerja atau tidak gitu. Kita sendiri yang harus sadar akan kemampuan kita kebutuhannya apa, masa iya? Jadi nggak mau semuanya ngandelin gini sama orang? terus. Betul. Dan menurut gue sekarang eranya sudah era modern ya. Sudah ada emansipasi wanita juga. Jadi nggak mesti ketika kita nggak mesti kita harus merasa laki-laki ngerasa minderan. Cuma memang sebagai pria kita harus membuktikan bahwa kita harus ketika wanita berkarir kita harus lebih mendapatkan dari apa yang istri kita dapatkan. Motivasi juga buat lelaki gitu. Kalau buat gue ya. Kalau aku setuju karena memang dari dulunya memang suka kerja bukan tipikal yang harus diem gitu. Dan lagi pula kan ya benar tadi kata Dede, maksudnya kan kita kan nggak semuanya harus minta. Kita juga harus mikir, misalnya amit-amit walaupun kita sebenarnya nggak pengen, cuman amit-amit aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kenapa-napa gitu, maksudnya kita nggak punya apa-apa gitu. Kita udah nyiapin sendiri Iya. gitu.
The worst case. Kalau aku setuju juga karena kadang-kadang cewek kalau di rumah banget juga, kalau kayak dia malah nggak Bosan. suka dia malah lebih suka kerja. Bosanan ya. Karena aku basicnya mamaku dulu juga gitu. Jadi dia bukan tipikal ibu rumah tangga, tapi ibu yang kerja. Wanita Gitu, karir ya? wanita karir. Jadi malah dia nggak bisa disuruh kayak harus di rumah aja kerja masak gitu, nggak bisa. Jadi emang kadang-kadang perempuan tuh ada yang diberikan sama Tuhan tuh kelebihan bekerja dan dia bisa menghasilkan di luar, ya kenapa enggak kan? Asalkan tahu batasnya. Asal waktu tahu batasan. bener waktu dia pulang dia tahu tetap di rumah itu suami itu suami. adalah tetap pemimpin. Ada imamnya. raja. Kita harus menyadari bahwa laki-laki Iya. adalah imam. Adalah Bisa dengerin dong. Setuju atau nggak setuju? Hati-hati sama jawabannya. Aduh, Saya aduh. mulai tadi. Setiap hubungan pasti ada rasa. Ini. Gua Ntar nggak Tuh, mau. gimana ya? Kakak kenapa sih pertanyaannya gitu berantem nanti? Diri juga setuju. Aku mau setuju sih tapi. Saya harus bareng-bareng, nggak boleh sendiri-sendiri kamu Ya doang. udah, 1, 2, 3. Nah, tuh setuju. Biar bareng aja semua. Tapi Kan kita sharing aja ya. Jadinya sharing aja. backingan ya, ada backingan pasti. Enggak, maksudnya Ya udah deh, aku nggak setuju. Tuh. Enggak sayang, setuju aja nggak apa aku bilang loh. Beneran ya nggak bosan. Iya. ini tuh bisa menjadi sebuah kenikmatan. Iya. Malah kayaknya manusia itu emang ada bosen. Kalau misalnya nggak bosen tuh malah aneh. Pasti ada sesuatu nih. Iya, makanya dia bilang ini adalah sebuah kenikmatan. Nikmatnya tuh ya kita harus sama-sama saling gitu, sama-sama gimana caranya ngembaliin rasa yang dulu pernah awal kita rasain supaya kita bisa rasain lagi. Gimana nih supaya cowok kita tuh tetap penasaran, selalu pengen cantik. Itulah maksudnya itu kan Ya uniknya tuh itu gitu. Jadi itu biar nggak bosan. Beda ya. Cuma kalau ya bosan. Ya kalau hidup lurus-lurus aja. jangan- bosan tahu, itu malah tambah bosan lagi tahu. Apalagi jalan tol di kita kan nggak ada yang nggak ada yang lecet-lecet. Pasti ada lubang-lubangnya di tol kita. Ada miring-miringnya juga tau deh, Miring-miringnya. ada kanan miring gitu. Kalau menurut gue sih itu manusiawi ya. Bosan itu manusiawi. Bosan, jenuh. Tinggal bagaimana kita mengatasi kejenuhan itu dengan cara apa gitu misalnya. Dan itu adalah bagian dari challenge tantangan hidup. Gimana kita bisa membunuh rasa bosan. Bosan tapi nggak kemana-mana. Nah, gimana tuh? asal kita tahu batasan. Karena bosan itu menurut gua levelnya belum terlalu tinggi ya. Level terlalu tinggi menurut gua yang udah gak ada obat itu adalah ketika muak. Mati rasa sih kalau aku. Mati rasa. Mati rasa. Pernah nggak sih ada di titik mati itu? rasa atau muak? Nah, itu udah gak ada obatnya. Kalau Oh, udah mati rasa udah. bosan kita bisa diskusi dengan pasangan. Nah, ini kita kemana ya? yuk? Iya. Ini gimana ya buat kita? kamu gitu gak? Menurut gua sih ya. Iya. Kalau aku juga sama kan manusia. Nggak mungkin. Nggak mungkin. ya. Nggak mungkin tiba-tiba aku misalnya nggak ada bosan nafsu terus kan nggak mungkin. Nafsu aja otaknya. Maksudnya kan kalau hidup tuh kan pasti ada lika-likunya kan. Iya, benar. Hidup lurus aja Kurang benar. Pasti ada Kurang. kayak yuk kita hari ini nonton, yuk hari ini kita jalan apa, jadi Iya. kita membangun rasa cintanya dengan misalnya dengan kayak nyari ngecek baby. Misalkan kita 30 tahun udah menikah nih, pasti ngerasa titik itu. Cuma bagaimana kita ngebuat hubungan kita tuh seperti baru pacaran lagi. Benar. Jadi dicari. Dicari. gitu. Benar. Posesif sangat baik dalam sebuah hubungan. As bareng-bareng ya. Satu, Tiga, dua, satu. tiga. Wow, bareng sama. Emang kalau positif tuh malah bikin rusak rumah tangga. Emang dari diposesifin? Dari diposesifin nggak? Sama yang mana tuh, Dek? Sama yang sekarang. Ayo lo. Kakak mah nggak posesif. Enggak, mana ada kakak posesif. Justru kalau Cemburuan iya, cuma posesif enggak. Cemburuan iya, cuma wajar lah ya. enggak. Sayang, kan. Ini maksudnya Kalau harus posesif itu over- justru over- malah posesif enggak. apa-apa. Tapi kalau posesif tuh jadinya nggak itu percaya kalau- ngapain? Iya benar. Iya Satu kan, itu. jadi buat apa? Saat lagi kalau menurut gue ya, kalau kita terlalu mengekang pasangan kita, justru dia tuh semakin apa ya? Semakin liar. Semakin liar, semakin Semakin dikekang, liar. semakin liar. Jadi Jadi lebih baik diam-diam diem nantinya malah. Setuju nggak kalau kita nggak harus izin pasangan untuk chat atau call mantan untuk keperluan mendadak? Enggak setuju. Jadi kita harus izin dulu, kita mau nelfon mantan nih, chat atau call mantan. Ngapain gue dapet mantan? Ada keperluan mendadak. Ada Mendingan bilang. Gue harus setuju sih.
Ya udah nggak apa-apa, Beb. Nggak apa-apa kalau yang nggak setuju nggak apa-apa. Setuju, kalau nggak setuju berarti kamu diam-diam dong. Oh iya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Kalian setuju nggak kalau kita ada keperluan? Keperluan mendadak sama mantan, kita nelfon chat atau call. Harus Kita izin. izin dulu sama pasangan. Setuju. Iya harus beda. Harus jebak Makanya Harus kita izin jebak. dulu. Karena daripada nanti salah arti, lebih baik kita ngomong sayang, aku nelfon ini ya, karena begini nih, biar nggak salah paham. atau bisa juga misalkan boleh nggak minta tolong dihubungin gitu. Bisa Ya. minta orang deh kalau nggak. Kayak dia kemarin ngabarin tuh di chat sama kembarannya mau diundang. Iya, dia ngabarin. Iya. Iya. Kan emang ya Dede diundang, terus Dede ngomong sama kakak. Terus kita kakak ya udah gue bilang, diundang. ya udah gue kirim papan bunga karena gue lagi syuting kan. Iya, kita nggak bisa datang. Kata kakak Dede kirim karang bunga aja ya, karena jauh. Ngomong nggak izin nggak sayang ke Ngomong aku. izin. Izin dong. Izin. Malah aku harus bukan izin gitu sih, cuman maksudnya ya Lebih lebih, ngasih tahu. lebih ngasih tahu Menghargai aja. ya. Kasih tahu. Kadang-kadang kan apa-apa nggak harus izin, Lebih baik minta maaf kan. lebih minta kalau- maaf baru minta izin. Kan? Jangan ya sayang. Enggak sayang, aku tuh suka bercanda. Tapi soalnya dia Emang gitu, emang pernah. enggak, soalnya dia misalnya nih lagi misalnya DM sama Feral kan mantan dia nggak apa-apa, dia nggak harus izin ke aku. Kan lu temenan juga sama Vera. Iya, misalnya dia DM siapa yang pernah pacaran sama dia dulu, ya nggak Iya. apa-apa. Kalau aku pokoknya kalau ngechat aku pasti harus dia tahu, tapi kalau misalnya dia, aku juga nggak harus minta izin aku nggak apa-apa karena kan kerjaan, kecuali misalnya dia. Dia kerjaan berarti sering berkomunikasi sama mantan. Kalau aku nggak pernah. Walaupun kerjaan. Nggak pernah. Aku nggak ada kerjaan sama mantan soalnya. Oh, dikerjain mantan bro. Iya kayaknya dulu. Setuju atau nggak setuju? Walaupun sudah menikah, pasangan kita boleh berteman dengan mantan. Oh, 1, 2, 3. 3. Sikat. Dari yang tidak setuju dulu. Kenapa? Karena kalau aku merasa malu pasti ada jatah mantan, jadi nggak usah. Jatah reuni takutnya. Apa jatah reuni? Diajarin Arab. Ada jatah reuni. Kalau prinsip Dede ya maksudnya selagi temen baik aja, dan kebanyakan Dede nggak tahu sih. Oh, Jadi dia- lebih ke bodo amat gitu. Jadi Dede setuju. Oh mantan selagi- banyak lu bro dulu. Jadi selagi memang masih Emang lagi ada yang sekerjaan juga? nggak ada maksudnya. Nggak ada tuh sayang, nggak ada. Aduh. Kita nggak ada komunikasi juga. Cuma kan kalau Kalau. misalkan berteman, misalkan nanti suatu Suatu saat kita ketemu papasan. berpapasan atau mungkin kita kali satu program Kalau bareng. papasan nggak apa-apa, cuma masa kalau Tapi kalau berteman satu yang program bareng pun pasti dia bakal nemenin. Iya gitu maksudnya tuh juga kita juga kan jalan Iya bareng. sih, aku setuju juga sih kalau itu. Gitu. Tapi Cuman kalau aku menghindari aja sih. nggak Iya cuman aku nggak Beb. setuju aja. Iya. Nggak setuju apa setuju nih? Nggak Nggak, setuju. nggak. Tapi kalau pandangannya kayak Lesti tadi setuju juga. Oke. karena kita pasti maksudnya Ya, satu sama lain lah. Apalagi kalau di Bisa dunia saling entertainment menghargai. kan pasti sama mantan tuh kayak ketemu juga nggak sih? Iya, pasti dunia itu aja bro. Paling kalau nggak ketemu di stage, Circle-nya itu ketemu aja, di benar. mana pasti gitu. Masalahnya Bang Atta itu mantannya bukan dari public figure, jadi lebih baik nggak usah. Oh, siapa tahu nanti akan menjadi public figure. Jadi mendingan nggak setuju deh, nggak usah. Oh. Iya ya, Hayang juga nggak setuju ya sayang, sini cium dulu. Cium aja. Iya. Kakak aja. Nawar aja lu. Lu kata kasar. Oke, yuk next. Iya memang ini bikin Ini berantem ya. ini bikin berantem tau? Mana nih? Udah. Iya, ayo yang Iya. tenang aja. Nggak usah ini. Pernah hancur. Bubar. Lagi mobil. Gara-gara nih. Apa sih yang di rumah dibahas sama dia? Itu ini terbukti yang Pokoknya kalau ada apa-apa sama rumah tangga kita kejar lagi ya. Iya. Ya, jadi untuk semua netizen kalau rumah tangga kita ada berantem atau apa salahin dia. Salin kreatif. Faldi Akbar. Faldi Akbar. Nah, abis ini game ini bikin kita ribut tau. Dari
Ini siasat Valdi biar kita di rumah kita nggak akur. Ribut. Aku sama dia telepon antar ribut. Emang licik nih Valdi. Oke, langsung. Wangi banget. Sayang, kamu tuh pakai apa? Ini Dede kakak. Dede tuh Hmm. ini lagi pakai SYB aromaterapi X Sandra Dewi yang love yang love enak banget baunya. Oh, Eksana Dewi Lover. Kakak mau juga coba sayang. Kalau yang love heart ini kak, baunya tuh bau vanilla gitu. Jadi dia Coba. dia manis gitu. Jadi kalau dipakai Iya. buat sehari-hari tuh kalau kita salaman sama orang enak kecium. Oh, nempel baunya ya? Nempel. Dia wangi gitu. Kakak juga mau dong cobain. Yang mana? Coba saran kamu. Coba kakak kayaknya yang lavender Biar cocok deh. buat kakak mana? Yang lavender Oke, nih. kakak cobain ya. Nih, yang Sleeping Beauty. Supaya Sleeping kakak, Beauty? iya, Kan bobo cantik dong. supaya kakak lebih tenang, gitu loh. Nah, relax, ya kan? Wangi lavendernya tuh bener-bener kayak lavender banget gitu. Berasa di padang lavendernya sih kita. Iya, berasa di sana sayang. Terus kita menikmati bunga-bunga lavender berduaan. Ini mah Bener-bener bikin relax banget. ini mas Sleeping Beauty bener-bener bobo cantik nih kakak, saya habis ini sayang. Kak, biasanya kan kita pakai essence oil nih, supaya bisa menghirup aroma-aroma yang bikin kita tenang. Nah, kalau kita pakai SYB aromaterapi X Sandra Dewi ini, Apa sayang? kita nggak perlu lagi nih bawa-bawa lagi riweuh si essence oil ini, karena udah cukup aja kita pakai SYB aromaterapi X Sandra Dewi karena kandungannya itu ada vitamin E, Terus apa lagi? ada niacinamide-nya, Niacinamide. iya, Oke, terus apa lagi? ada allantoin-nya. Allantoin? Nah, ya tadi kan dia bilang ada vitamin E-nya. Itu benar-benar vitamin E-nya itu kaya banget Kak, karena jadi bikin kulit kita teh jadi cerah, sehat. Sekaya apa dia sayang? Kakak mah. Ya. Ya pokoknya kayak akan vitamin E deh ini produk dari aromaterapi si SYB ini. Kakak baru tahu loh kamu punya beginian. Ternyata ini rahasia kamu selalu wangi tangannya. Kan dia pakai SYB memang dari kemarin. Iya. Enak Jadi banget kakak kan? coba. Nah coba sekarang kakak pakai, Sayang, bedain. ini udah kakak pakai tadi. Oh iya ya. Kelihatan tuh perbedaannya tuh. Tuh. Ini nggak pakai, ini Iya. pakai kan? Ini hidung. Nih. Ini lebih cerah, kulitnya tuh. juga lebih langsung halus berasa ya. efeknya guys. Iya iya. Lebih putih sayang. Cerah. Boleh nggak kakak minta satu buat lintar? Boleh, Bentar ya. supaya lintar cerahan ya. Iya. Boleh. Kakak, jadi SYB aromaterapi X Sandra Dewi ini bukan hanya lotionnya aja. Terus apa lagi sayang? Dia ada body showernya. Nah, yang favorit Dede nih, yang ini nih Kak, yang fresh relief. Karena ini dia tuh bikin relax, bikin tenang. Oh iya, pantesan sayang. Orang ada kandungan minnya. Iya. Tuh. Berasa banget tuh. Jadi kalau mandi pakai body showernya dulu. Nggak perlu pakai sabun. Kan ini. Oh iya. Ini teh body shower. Oh, ini body shower. namanya. Nah, Iya ada body shower gitu. iya, ini tuh biasanya kalau Dede bisa habis beberapa botol ini karena Dede suka banget yang varian ini. Varian yang fresh relief ini Dede Serius biasanya. kamu secepat itu kamu habisin? Iya. Varian yang fresh relief ini yang Dede suka. Jadi biasanya Dede mandi pakai body showernya dulu, abis itu baru Dede Lotionnya. pakai lotionnya. Jadi kombinasi yang pas. kombinasinya pas, terus nyerap banget ke kulit. Terus buat kakak cocoknya apa nih sayang? Kalau buat Kakak kamu kan ini udah nih. Kakak kan tadi Yang udah pakai body relief. yang ini nih, yang Sleeping Beauty. Lotionnya. Kalau body showernya? Body showernya kakak pakai yang Sleeping Beauty juga yang lavender. Kenapa? Kok Iya. sleeping mulu? Ntar kakak tidur mulu sayang. Kapan kerjanya? Biar satu paket. Oh iya. Iya benar-benar. Jadi wangi lavendernya lebih kental saya. Lebih berasa. Lebih berasa. Oke guys, bagi kalian yang pengen lihat informasi yang lebih lengkap, ini nanti kita akan tulis di link di bawah ini ya, di deskripsi ya. Betul banget. Pokoknya SYB aromaterapi X Sandra Dewi serasa
berada di spa mewah. Waduh. Pokoknya kalau pakai ECB itu Kak, ECB aromaterapi X Sandra Dewi serasa ada di spa mewah. Healthy skin, healthy show. Setuju gak? Setuju gak kalau misalkan kita ghosting pas lagi pacaran? Kalau ada masalah? Kalau gitu mah, Ya, setuju gak? gua nggak setuju. Karena ghosting itu bukan memecahkan masalah sih. Benar. Nggak mecahin masalah sama sekali. Putus terus habis itu ya udah bye. Nah, terus masalahnya itu nggak kelar dong. Enggak. Jadi aku nggak setuju. Nah itulah timbulnya pundi-pundi marahan, nggak ada silaturahmi. Karena justru itu akan menimbulkan konflik menurut gue. Karena kan kita butuh menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Iya, Tapi kalau untuk meredakan situasi nggak masalah menurut gue. Untuk kita break sejenak lah gitu. Maksud gue gue pernah di posisi, misalnya gue sama Dede kan, kita di posisi kita ribut, ya udahlah kita diam-diaman dulu lah 2 hari. Tapi ketika kita udah saling introspeksi, kita kira chat lagi, lalu saling minta maaf gitu. Bro? Kalau aku sama sih Zeng ya. Kalau aku tuh pegang kalau laki-laki itu, kalau laki-laki yang baik itu laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kalau ghosting itu adalah salah satu tindakan yang gak bertanggung jawab. Karena aku pernah nih waktu itu sama Bang Atta sebelum nikah tuh putus. Tapi masalahnya jadi nggak kelar. Nah, Jadi pas ketemu lagi tuh akhirnya jadi dibahas lagi itu tapi sebenarnya. kita bisa lagi. Iya. Jadi Karena misalnya- mau pengen, jadi endingnya maunya apa nih sebenarnya? Iya. gitu. Jadi misalnya nih kita kelarnya tuh tapi nggak bukan ngeghosting ya, tapi kayak ya udah deh sama-sama nggak ini aja deh. Masalah Ya tapi sepele masalahnya ya. apa? Soto ya. Ayo dong, Masalahnya kita dong. pengen tahu. Ceritain Lo aja. pengen tahu ya? Pengen tahu lo? Masalahnya apa ya? Waktu itu Bagus Pak. lebih ke prinsip sih. Kalau yang lain-lain tuh nggak apa-apa sih, tapi kalau lebih ke prinsip tuh kayak ya udah aku tuh kalau hidup prinsipnya gini. Kalau dia tetap berselingkuh dengan gini, ya udah berarti kita cari jalan masing-masing aja dulu gitu. Bentrok, kontradiksi. Iya, terus dia mikir, udahlah kayak ini nggak bakalan nikah. Gitu. Jadi misalnya kayak misalnya nih dia misalnya ngelakuin salah, tapi dia nggak mau minta maaf, dia ngerasa itu terus benar, padahal menurut prinsipku itu salah. Jadinya terjadi lagi. Jadi nggak ketemu tuh. Tapi aku minta maaf ya. Iya minta maaf, cuman maksudnya kan nggak dari awal kayak langsung gitu loh. Cuman akhirnya karena udah diem-dieman lama, terus karena dia waktu itu gentle, nyamperin tuh ke Bali, ceritanya mau balikin aku, maksudnya kayak mau say thanks lah, mau sama orang tua segala macem. Iya, oke. Cuma pas ketemu, Nggak jadi balik. nah balikan nangis berdua pelukan. Berantem itu bisa membuat hubungan makin harmonis. Satu, ayo bareng-bareng semua ya. Dede ada pandangan positif ya, makanya Dede Yuk, setuju. 1, 2, 3, and action. Saya buka dong. Aku mau dua-duanya, gini aja boleh nggak? Nggak boleh, cepat. Gak ujung. 1, 2, 3. Ayo sayang. Cepet lah. Yang 1, 2, 3. Nah, tuh setuju. Setuju. Oke, dari gue setuju. Sama juga di situ apa lagi? Kamu tadi setuju ya? Saya gimana sih? Takut. Suami-suami teman di sini. Kamu setuju aja udah nggak apa-apa, ntar jelasin kamu gimana. Enggak, saya nggak setuju. Nggak apa-apa, Nggak, Ih, saya- sayang, kita bener. sama. Kita selalu Ini ya. sama. Ini sama banget. Dede setuju. Aku nggak setuju. Setuju pandangan positifnya Iya, apa-apa. yang jadi apa hidupnya tuh Dinamika. berwarna, berdinamika. Saling introspeksi juga. Iya, jadi nggak begitu-begitu aja. Jadi kita makin saling tahu kekurangan sama kelebihan kita tuh apa. Aku nggak setuju. Keharmonisan dalam rumah tangga Bukan diukur dari bukan diukur berantem. dari berantem. Karena kita justru membuat keharmonisan rumah tangga itu dari hal lain, dari perhatian yang kita lakukan tanpa harus ada ribut-ribut. Justru keributan atau pertengkaran itu hal yang harus dihindari mau nggak. Cuma mau nggak mau memang kita harus siap menghadapinya itu menurut gue. Kalau ada Ya pasti ada. pandangan positifnya kan gitu dia bilang apa itu hidup kita jadi berdinamika say. Kalau kita Iya, udah nggak pernah berantem kan? Enggak pernah, Aku Bro. suka. Nggak ada pasangan yang pernah berantem. Iya. Biasanya Nggak, kena berantemnya kenapa? Enggak gini. Nggak, Awal-awal berantem. Sekarang udah lama gini. Enggak, kalau Awal-awal itu kenapa berantem? Karena faktor apa biasanya? Beda pendapat. wah apa aja berantem, Bro. Pas Misal, awal-awal. misal. Sayang, kenapa sih? Emang iya. Enggak pas awal-awal. Nah, ini aja berantem. Itu kan pas awal-awal emang
suka berantem. Oh, sebelum nikah. Iya. Oh, sebelum nikah ya kalau Berantem terus. sebelum nikah. Karena masih mencocokkan. Iya, masih cuma adaptasi ya. Bener, kalau aku sih tetap jawabnya nggak setuju karena gini, kalau ini dijadiin alasan supaya harmonis tuh harus berantem, aku nggak setuju karena kalau udah sekali berantem tuh bisa Gak bisa lupa kalau abang seorang. saya tuh susah lupa kalau berantemnya tuh misalnya nyakitin hati tuh nggak bisa. Pertanyaan jadi bisa panjang banget, bisa kayak 3 hari tuh diem. Nah udah, makanya Dan bisa menjadi sesuatu yang akan kita ungkit ke depannya kan? Iya. Mungkin nggak diungkit tapi kayak kepikiran. Kepikiran. Setuju atau nggak setuju setia sampai mati itu artinya akan sendiri sampai mati kalau salah satu di antara kalian sudah Setuju lah. Setuju lah. Aduh, gue jawab lagi ya. Tunggu, gue Saya nggak mau slide kemana? Pen lempar. Bro, karena gini bro. sendiri nih. Bro, Ayo gini. teman-teman, aku jawab nih. Gue hilang gambarnya sorry. Di bawah. Dah, Ayo. Bro. dah yuk. Apa? Ya udah apa? 1, barengan bro. 1, 2, 3. Jadi setia sampai mati itu akan selalu bersama kan? Bukan, nggak bisa dijawab. Nah gini bro, udah gini simpel perumpamaan gini. Bro punya anak, ya kan? Amit-amit nih, istri yang pergi duluan gitu. Nah bro masih butuh sosok Istri gak? ibu yang gantiin Loli sebagai Sebaliknya. ibu dari anak-anak. Sebaliknya. Bro dulu apa gimana? Apa bro mau ngurus sendiri? Dan Kalau sebaliknya. menurutku, aku nggak bisa hidup sih kalau nggak ada dia. Sayang. Kalau kita mah udah pasti kan. Maksudnya ya apalagi kalau dia hidupnya berprinsip ya. Jadi ya udah kalau udah sekali nikah seumur hidup pengennya minta sama Allah gitu Sama aku juga gitu. supaya arah hidup kita tuh begitu aja. Terus, Prinsipnya begitu Berarti aja. kan misalkan anggap nih, amit-amit kakak duluan nih, terus anak kamu sendiri yang ngurus, kamu sih mau bersedia jadi single parent? Nggak apa-apa. Kan ada Mbak yang urusan. Uang bisa buat bahagia. Ini kunci. Setuju, tidak setuju. Uang bisa Ya. buat bahagia. Siap, 3, 2, 1. Fotonya masih yang tadi coba. Oh. Dari yang setuju. Apaan? Atas Setuju. setuju. Uang buat ngebahagia. Wah. Uang buat ngebahagia. Wah. Gini ya. Kita tuh ada Aneh banget sih. Seng, dengerin dulu, ada penjelasannya. Nggak semuanya butuh uang, tapi apa-apa kita beli pakai apa? Uang. Mau ngelahirin anak bayarnya pakai apa? Anaknya mau sekolah pakai apa? Uang. Kan tetap kita butuh uang buat ngebahagiain keluarga. Kita kerja setiap hari buat nyari apa? Uang. Iya, tapi maksudnya tuh gini. Terus uang nanti buat apa? Berarti- Buat bahagiain keluarga, bikin rumah anak, bahagiain istri, mau belanja bisa, ini bisa kan dari pakai apa? Uang. Walaupun segalanya Balik lagi, tetap Kak. tuh. Balik ke situ. Tuh, Kalau aku- nih kalau pertanyaan gini, uang bisa nggak buat kebahagiaan? Setuju, bisa. Tapi kalau ditanya, misalnya apakah di hidup ini uang segalanya? Enggak. Ya, tapi- Tuhan segalanya. Tapi kalau ditanya uang bisa buat bahagia? Iya, Ini setuju. rancu sih, karena kalau uang Masa kalau dibilang uang nggak bisa buat bahagia? Nggak setuju. Gue Masa gitu? nggak pernah ngelihat soalnya ada orang yang lagi nyupir Lamborghini mukanya sedih. Ya, berarti lu juga jadinya sama kayak gue kan? Nah, cuma Setuju. gue berpikir gini, kalau faktor tolak ukurnya uang, justru banyak orang di luar sana yang bunuh diri karena ketenaran. Banyak orang yang nggak sanggup menahan beban hidup. Bahkan salah satu perdana menteri Jerman dulu, Merkel, gue lupa namanya. Itu dia nggak nabrakin dari kereta, padahal dia mantan perdana menteri bro. Berarti dia nggak bahagia Nggak bahagia. di kehidupannya, padahal dia punya segalanya. Benar. Makanya kalau tadi aku bilang, kalau pertanyaannya apakah uang segalanya? Enggak. Tuhan dan keluarga itu segalanya. Tapi kalau ditanya uang itu bisa bikin bahagia? Iya. Setuju. Tapi uang memang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi uang bisa bikin bahagia ya. bisa bikin bahagia, iya. Aku nggak juga sih. Karena emang aku nggak semuanya harus dengan uang. Beda. Tapi nih coba ya. Karena gini, Nih aku tanya. Karena Coba. menurut gue gini bro. Coba nih. Bro
bro. Aku tanya, kamu kalau dikasih uang nih, sayang nih ya, kamu bulan ini belanja ya, dikasih uang seneng nggak? Iya kalau dikasih gitu ya seneng. Tuh kan benar, berarti bahagia kan? Iya tapi bukan bahagia buat sama kamu. Maksudnya gini, aku Bukan, tuh bukan salah masalahnya arti tadi gitu. awal diem loh. Aku tadi tuh awalnya salah arti. Maksudnya tuh dikirain aku kalau dalam hubungan perlu nggak sih uang? Maksudnya kayak harus apa itu yang lebih yang high class. Kan tapi pertanyaannya nggak gitu. Pertanyaannya apakah uang bisa bikin bahagia? Kalau- Setuju apa enggak? Bahagia. Nah, kalau ini kalau gue setuju, kalau ini benar. Kalau ini Karena- ya, kalau ini setuju. karena menurut gua- Kalau uang buat bahagia ya aku setuju. Karena Emang. setuju. Iya. Karena kita cowok, bro, kita berpikir logis, bro. Logis. Ya logis kan kerja. Kakak salah pengertian juga tadi. Aku salah arti tadi. Kalau uang adalah tolak ukur sebuah kebahagiaan, baru kakak nggak setuju. Kalau Karena misalkan dipilih nih, pilih kamu atau uang uang berapa koper? Ya kakak pilih kamu, pilih kebahagiaan. Gitu. Oke. handphone merupakan Setuju nggak? Handphone merupakan barang privasi sekalipun pasangan kita meminta. Oke, satu, Oke, dua, tiga. Nggak setuju. Udah setuju. Kok nggak setuju sih? Oke, dari Gimana sih? Aku bilang. Oh berarti Bilar sendiri, Bilar duluan jawab. Kenapa nggak setuju? Karena gua ngebebasin dia megang handphone gua kapan. karena Anytime. Dede kerja di handphone kakak, kadang kakak juga pakai handphone Dede, jadi udah sok aja. Oke. Lo Karena setuju Karena aku sih ngikutin orang tua. Nah. Kalau katanya kan dia sekarang pernikahannya langgeng terus sampai udah 30 tahun. karena 30 tahun karena mereka tetap menghargai. Jadi kayak even dompet istri misalnya nih mamaku punya tas, itu papaku nggak pernah megang, nggak pernah buka-buka gitu. Dan mamaku juga gitu ke papaku, nggak pernah megang. Kayak barang-barang pribadi kayak handphone gitu misalnya buka gitu tanpa izin diem-diem gitu nggak pernah. Jadi kalau itu menurutku harus kayak gitu. Biar nggak ada misalnya nih dia lagi salah paham ya. salah paham, misalnya dia tiba chat sama temennya, kok cowok nih, kok gimana nih kamu chat sama, jadi nggak ada perasaan kayak gitu. biar saling menjaga privasi ya. Saling menjaga, tapi kita juga ya saling menjaga itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk lawan jenis kita juga. Ya. Itu jadi saling menjaga dan supaya nggak ada saling sangka buruk gitu. Iya. Tapi kalau gue gini, walaupun kita nggak setuju ya, walaupun kita saling ngebebasin, tapi kita sama-sama tahu diri, bro. Iya. Kita saling tahu privasi Iya. masing-masing. Kita nggak pernah ngecek apapun. Padahal kita punya akses untuk bisa lihat handphone pasangan kita. Apalagi kalau dari prinsipnya ya buat apa kalau misalkan amit-amitnya ada hal-hal yang bikin Dede sakit hati, untuk apa Dede ngelihat hal yang bikin Dede sakit hati? Ya makanya tadi aku udah setuju karena menghindari sakit hati. Setuju atau nggak setuju? Kalau sekarang kalian cek chat atau DM HP masing-masing. HP masing-masing pasangan. Harus setuju ya dah. Sekarang. Iya dong. Sekarang sok Nah, pasti gitu. Ayo. Aduh. Enggak, bentar. Ada aku bisa jelasin. Sebentar, aku bisa jelasin. Ya nggak apa-apa kan hak dia. Bukan aku mau jelasin. Kita kasih kesempatan untuk menjelaskan. Boleh nggak jelasin dulu? Kenapa? Jadi pertanyaan Gini ya. Mungkin dia pengen out of the box. apa yang dirahasiain? Karena Bang Atta mau ulang tahun, makanya nggak boleh lihat. Ntar kalau dia lihat dia bisa tahu aku mau ngapain. Lagian lu bikin pertanyaannya menjelang ulang tahun dia sih. Emang ada apaan sih yang di DM? Nggak ada apa. Cuman jangan. Ah itu keren saya lihatnya. jangan nih kalau kayak gini sakit hati nih, jangan kepo ya kata. Kita udah nyiapin sesuatu dikepoin tuh, rasanya tuh Pengen ponjol. Kalau kakak sih nggak terima, masa nggak boleh lihat gitu. dan apa? Masa nggak boleh DM begitu. Nah, coba. Ayo. Enggak. Boleh nggak, Dede? Boleh. Ayo. Sok. Enggak. Oh ngomporin. Nggak bisa kalau kita. Pak. Coba buka, Pak. Boleh nggak? Kontrol boleh kan? Boleh. Boleh kan? Coba. Boleh. Orang Dede. Sayang, yuk Dede sini. bisa. Enggak. Sayang. Jangan lah ya. Sayang tuh jahat
banget sih, udah diem bisa nggak? Bisa nggak diem aja? Jadi kamu tuh kayak Ya, nggak usah bikin kalau istri acara, aku- kalau sayang. istri aku bikin gini udah gitu udah. Sayang, kayak aku gitu. dikasih cake aja gini. Happy birthday sayang. Udah. Ya udah, Yang penting ya kan udah kamu makanya sayang. diem, nggak usah lihat-lihat. Oke, makasih pasangan-pasangan udah seru banget tadi ya. Panas ya. Menurut bro, pertanyaan yang paling sulit dijawab apa menurut kalian? Pertanyaan yang tadi ada tuh yang mana tuh? Yang Ada tadi yang sampai salah arti. Oh, yang uang uang. itu. Ya itu. Ya uang tuh ambigu tuh. Agak ambigu. Aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh paling benci sama masa lalu, paling benci sama perselingkuhan. Jadi kalau ditanya itu pasti aku jawabnya no. mantan kan nggak ada kaitan dengan perselingkuhan, itu masa lalu. Ya aku bilang aku nggak suka masa Oh, lalu, iya, dan aku oke. nggak suka perselingkuhan, ayang. Setuju ya? Oke. Ya. Harus begitu. Makanya Kita closing, setuju ya. Setuju ya. Ya udah kalau gitu. Makasih udah nonton ya. Jangan lupa. Hah? Terus dukung channel ini dan terus setuju untuk channel ini. Sampai ketemu di lain waktu ya. Dadah. Bye.